Oke, balik lagi di channel BRD Performance ya. Pada kali ini ada CB150R yang LED ya, yang new. Jadi di sini kendalanya dia nggak mau nyala, bukan nggak mau nyala kenapa-napa. Jadi ini di selah ngelos ya. Tuh, ngelos. Jadi kayak kopling slip gitu ya. Awalnya kita pikir dari setelannya, ternyata ini udah di setel deket banget ya. Ini udah bebas. Ya, ini udah bebas, tapi ini tetap selip. Dan kita mau coba nyalain pun ini akinya nggak ngangkat buat starter. Nah, oke, ini nyala nih. Oke, jadi ini kadang bisa, kadang enggak. Jadi pemiliknya ini butuh selahannya diaktifin karena si akinya udah rada nggak ngangkat. Jadi kadang bisa, kadang enggak gitu di starternya. Jadi kalau lagi nggak kuat akinya ya dia nggak bisa nyalain nih karena si ini ngelos ya. Kalau kita perkirain kemungkinan dari bagian kopling ya. Jadi si koplingnya ada bermasalah, entah itu kampasnya atau rumahnya. Paling kita bongkar dulu supaya tahu masalahnya apa ya. Oke, kalau gitu kita bakal bongkar dulu. Oke, sekarang ini motornya udah kita bongkar. Bagian koplingnya udah kita bongkar ya, udah kita bersihin juga untuk bekas packingnya, jadi udah dibersihin, kita tinggal pasang. Nah, setelah dibongkar ternyata yang dicek adalah koplingnya. Untuk per masih aman, untuk rumah kopling juga masih aman ya, masih belum oblak ya, job oblaknya ini masih oblak toleransi, masih aman. Cuma di sini yang kita temuin adalah di plat koplingnya, ini udah ada levelnya ya, jadi udah ada perbedaan permukaan, jadi bisa dikatakan ini udah aus, udah harus ganti ya. Dan nggak lupa juga untuk bagian kampas kopling dia kemakan sebelah ya. Ini tebel, bagian sini tipis ya, tuh tipis banget, dilihat ini tipis, yang ini tebel. Ini tebal, ini tipis ya. Jadi kampasnya dapat dipastikan ini udah tidak layak pakai ya. Jadi kita bakal ganti kampas koplingnya. Kita bakal ganti untuk plat koplingnya juga. Terus juga di sini yang kemakan adalah rumah koplingnya. Jadi di sini rumah koplingnya udah kemakan. Cuma di sini ada bekas gerindaan nih. Ya, di sini ada bekas gerindaan. Kayaknya sebelumnya udah kemakan, cuma karena masih mau dipakai lagi, jadi permukaan yang beda ini dia digerinda nih. Ini ada bekas gerindaan soalnya di pinggirnya. Harusnya ini dia lebih tinggi permukaannya, tapi karena udah digerinda ya, jadi sama ya. Jadi sebenarnya itu penanganan sementara, cuma karena ini udah terlalu parah ya. Jadi ya udah selip. Ya, sampai di sela juga nggak bisa. Nah, ini ada bekas gerindanya juga. Jadi rumahnya ini nanti kita ganti ya. Ini rumahnya ya. Kita pakai K56A ya. Kayak ori lokal. Tapi menurut gua ini juga lumayan dan awet buat harian ya. Oke, ini rumah koplingnya. Terus untuk kampasnya kita bakal pakai Daytona ya. Kampas koplingnya kita pakai Daytona yang bahan Kevlar ya. Nanti untuk platnya kita juga pakai Daytona ya. Oke, paling gitu aja. Kita bakal kerjain dulu, kita rakit dulu ya. Nanti kalau udah kepasang kita tes lagi. Oke, sekarang motornya udah selesai. Yang kemarin udah diganti, terus di sini udah disetel. Ada jarak bebasnya. Terus juga di bawah udah kita setel. Nah, ini ngebul gara-gara ada oli netes ke sini kena panas ya, jadi keluar asap. Tapi nanti kalau olinya udah hilang, dia bakal hilang. Sekarang kita tes sela dulu. Coba sela, Bang Andi. Udah nyangkut sekarang. Oh. Jadi udah nggak slip lagi. Selahannya udah nggak slip lagi karena koplingnya udah diganti ya, udah beres. Sip. Paling buat kalian kalau ada keluhan yang sama bisa langsung aja merapat ke garasi 26. Lokasi kita ada di Jakarta Timur. Oke, sampai ketemu lagi di konten gue berikutnya. Thank you.